Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam, kelak Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam, kelak Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Sebelum kita mulai ta'lim kita pada kesempatan pagi hari ini, mari sama-sama kita saling mendoakan sahabat-sahabat surga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatan kita, memberkahi kehidupan kita, memberkahi keluarga kita. Dan juga untuk sahabat-sahabat surga kita yang masih dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran, memberikan kekuatan, dan memberikan kesembuhan. Wabil khusus kepada sahabat surga kita bersama Bapak Paulus, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, menyembuhkan penyakitnya, memulihkan kesehatannya, dan menjadikan penyakitnya sebagai pelebur dan pengukur dosa-dosanya. Dan kita mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kesehatan kita, sehingga semakin sehat badan kita, semakin istiqamah dan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah. Ala anna Allah yashfi mardana wa mardal muslimin wa ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan taklim pagi hari ini kita kembali membahas tentang fikih Imamuna Al-Imam Syafi'i. Dan bagi para jamaah sekalian, sahabat-sahabat surga kami yang ingin mengajukan pertanyaan seputar tema-tema yang sudah pernah kita bahas di Majelis Ta'lim Madinah Quran ini, atau belum pernah tetapi ada pertanyaan, maka kami persilahkan untuk mengirimkan pertanyaan itu melalui grup-grup WhatsApp yang sudah disediakan, dan insya Allah akan kami khususkan satu sesi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Karena itu pada pagi hari ini adalah sesi khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para jamaah. Ada yang berkaitan dengan wakaf dan berkaitan dengan waris. Pertanyaan yang pertama, jamaah rahimakumullah, ada kasus seperti ini. Ada seseorang yang berhutang kepada orang lain. Lalu kemudian, karena jumlahnya cukup besar, maka orang yang berhutang itu menyerahkan jaminan kepada orang yang menghutangkan. Jamaah rahimakumullah, namun kemudian yang dijaminkannya itu adalah sebidang tanah dengan status wakaf.
Nah, jamaah rahimakumullah, pertanyaannya adalah, bolehkah menerima jaminan hutang tanah yang statusnya wakaf? Untuk menjawab pertanyaan ini, jamaah rahimakumullah, saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai status kepemilikan wakaf. Karena di dalam transaksi yang harus jelas itu adalah kepemilikan benda-benda yang ditransaksikan. Dan ini akan menentukan bagaimana hukumnya di dalam syariat Islam. Jadi di antara yang menentukan hukum dalam syariat Islam itu adalah status kepemilikan barang. Jamaah rahimakumullah, wakaf di dalam Islam, kepemilikannya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amanah pengelolaannya diserahkan kepada nazir. Jadi orang yang mewakafkan tanah disebut wakif, kemudian benda yang diwakafkan disebut mauquf, kemudian orang yang menerima untuk mengelola amanah wakaf ini disebut nazir. Ada wakif, ada mauquf, dan ada nazir, namun pertanyaannya, kepemilikannya ada di mana? Jamaah rahimakumullah, kepemilikan dari benda wakaf itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nazir sekalipun tidak berhak untuk mengakui bahwa tanah wakaf itu adalah miliknya. Artinya milik pribadinya, begitu. Tidak boleh. Dan jamaah rahimakumullah, apakah boleh seorang nazir itu memanfaatkan tanah wakaf yang diserahkan kepadanya? Kalau mengelola, iya, hukumnya wajib. Nazir-nazir inilah yang bertanggung jawab untuk mengelola wakaf itu sesuai dengan tuntunan syariah dan juga sesuai dengan tuntunan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah boleh untuk keperluan pribadi? Jamaah rahimakumullah, tanah wakaf boleh saja oleh nazir dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, tetapi dengan porsi yang berbeda peruntukannya untuk kepentingan dan kemaslahatan secara umum. Artinya antara umum dan pribadi ini harus ada. Tidak boleh hanya untuk kepentingan pribadi saja. Sehingga seumpamanya ada seorang nazir yang menanam umpamanya di suatu tanah yang diwakafkan, maka jamaah rahimakumullah, hasilnya itu untuk kemaslahatan bersama dan juga boleh dinikmati oleh nazir yang mengelola. Jadi nazir pun tetap boleh menikmatinya. Namun dalam kasus ini yang terjadi adalah nazir ini menggadaikan atau menjadikan tanah wakaf yang berada dalam jaminannya atau amanahnya sebagai jaminan hutang pribadinya. Jadi nazir tanah ini menyerahkan tanah wakaf yang menjadi amanahnya sebagai jaminan hutang pribadinya kepada orang lain. Jamaah rahimakumullah, secara singkat saya ingin menegaskan bahwa di dalam fikih Imam Syafi'i, jaminan seperti ini tidak diperbolehkan. Tanah wakaf atau benda wakaf tidak boleh dijadikan jaminan. Karena status kepemilikannya bukan milik orang yang berhutang. Nah, disinilah pentingnya kita betul-betul menegaskan dan menjelaskan siapa memiliki apa. Kalau tanah itu milik yang berhutang, maka sah-sah saja dia jadikan jaminan. Tapi kalau tanah itu bukan miliknya,
dan ini tanah wakaf milik Allah Subhanahu wa taala, maka secara fikih tidak sah untuk dijadikan sebagai jaminan hutang. Artinya orang yang akan memberikan kepadanya hutang tidak boleh menerima jaminan hutang itu. Tidak boleh menerima jaminan hutang yang bentuknya tanah wakaf itu. Tidak boleh sama sekali menerima. Harus menolak dan meminta jaminan dalam bentuk yang lain yang betul-betul merupakan hak milik pribadi dari orang yang berhutang kepadanya. Nah, inilah jamaah rahimakumullah jawaban daripada pertanyaan yang pertama mengenai bolehkah tanah wakaf dijadikan sebagai jaminan hutang pribadi. Dan jawabannya tidak boleh. Jadi jamaah rahimakumullah, masalah hutang ini memang kita tidak boleh sembarangan. Rasulullah SAW sendiri memberikan teguran keras kepada orang-orang yang suka berhutang dan tidak membayarnya. Suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat, kemudian para sahabat datang membawa jenazah. Lalu Rasulullah bertanya, apakah orang ini punya hutang? Maka para sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ayo kita sholati jenazah ini. Rasulullah pun menjadi imam mensolati jenazah itu. Lalu kemudian datang lagi jenazah yang kedua. Rasulullah bertanya, apakah orang ini memiliki hutang? Maka kemudian para sahabat menjawab, ya, dia punya hutang sekitar 2 dinar. Atau kurang lebih sekitar 2,4 atau 2,8 juta rupiah. Sekitar itu. Lalu kemudian Rasulullah SAW berkata, kalian sholatilah jenazah itu. Nah, di sini ada perbedaan. Ketika jenazahnya tidak berhutang, Rasulullah langsung yang mensolatkan. Ketika jenazahnya berhutang, Rasulullah memilih untuk tidak mensolatkan jenazah itu. Rasulullah lalu kembali ke rumah beliau dan kemudian dikejar oleh seorang sahabat yang bertanya Qatadah. Sahabat yang bernama Qatadah ini memanggil Nabi, ya Rasulullah, aku yang menjamin hutang jenazah ini. Aku yang akan membayarkan hutangnya 2 dinar itu. Setelah mendengar Qatadah menjamin hutang dari jenazah itu, baru Rasulullah kembali, kemudian Rasulullah mensolatkan jenazah itu bersama dengan para sahabatnya. Jamaah rahimakumullah, dari riwayat hadis ini, kita bisa mengambil kesimpulan Rasulullah memberi pelajaran yang tegas kepada orang-orang yang berhutang. Apa yang Rasulullah lakukan di atas sebetulnya sama sekali tidak menunjukkan beliau tidak kasihan dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa Rasulullah adalah Raufur Rahim. Seperti yang Allah gambarkan di dalam Al-Quranul Karim dan riwayat-riwayat yang tidak terhitung menunjukkan betapa lembutnya hati Rasulullah. Betapa sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Sikap beliau tadi untuk memberi pelajaran kepada orang-orang yang memudahkan untuk tidak membayar hutang, mengingkari, lari dari pembayaran hutangnya. Agar serius dalam membayar hutang dan berusaha untuk bisa menutup hutangnya. Dan kemudian jamaah rahimakumullah, sekaligus pelajaran tentang solidaritas sesama muslim. Artinya ketika tidak ada sahabat yang mau membantu, kawan yang tidak membantu, Rasulullah tidak akan mensolatkan jenazah itu. Namun ternyata sahabat Qatadah maju menghampiri Nabi dan mengatakan bahwa beliau yang menjamin hutang orang itu. Akhirnya setelah dijamin oleh Qatadah, Rasulullah pun mau mensolatkannya. Nah, ini sebuah pelajaran berharga dari baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk kita. Bagaimana kita ini berusaha sebanyak mungkin, sebaik mungkin, dan sekeras mungkin untuk melunasi hutang-hutang yang barangkali masih ada dan menjadi tanggungan kita. Kemudian jamaah rahimakumullah,
Pertanyaan yang kedua adalah, harta waris tidak dibagikan, namun disedekahkan untuk almarhum, padahal ahli-ahli warisnya sangat membutuhkan. Nah, jamaah rahimakumullah, bagaimana hukumnya ketika harta waris yang ditinggalkan oleh orang tua kemudian ditahan, tidak dibagi secara waris, dengan alasan disedekahkan atas nama almarhum dan almarhumah. Jadi tidak mau dibagi waris, tapi ditahan, disedekahkan semuanya untuk almarhum dan almarhumah. Padahal ahli warisnya membutuhkan. Atau ahli warisnya tidak membutuhkan. Semuanya umpamanya orang-orang yang berada. Jamaah rahimakumullah, sekali lagi, inilah pentingnya kita taklim. Agar selera kita terbimbing, keinginan kita terarah. Keputusan-keputusan yang kita ambil tidak bertentangan dengan syariah. Mungkin sekilas baik menyedekahkan harta orang tua untuk orang tua. Sangat baik. Tetapi, jamaah rahimakumullah, kita lihat bahwa ini adalah harta waris. Status harta waris itu bukan lagi milik dari orang tua yang meninggal. Karena itu dia harus segera diperjelas status hak miliknya. Dan untuk mengambil hak milik, mendapatkan hak milik dari harta waris yang ditinggalkan oleh orang tua, Al-Quran, As-Sunnah sudah memberikan tuntunan. Bisa melalui waris, bisa melalui wasiat, ataupun melalui hibah semasa hidup almarhum dan almarhumah. Karena itu jamaah rahimakumullah, dalam kasus ini, yang seharusnya dilakukan adalah tetap membagikannya secara waris. Karena sekali lagi, hukum membagi harta secara waris itu adalah wajib. Sekali lagi, wajib. Dan bahkan jika ada yang tidak membagi secara waris, kemudian dia mengatakan bahwa hukum waris itu saya tidak mau pakai karena tidak adil menurut saya. Nah, ini harus hati-hati sekali karena bisa menyebabkan kekufuran. Artinya meragukan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah secara jelas di dalam Al-Quranul Karim. Karena hukum waris ini ditetapkan langsung oleh Allah di dalam Al-Quran. Sehingga orang-orang yang beriman tidak boleh meragukannya sama sekali. Kalau pengen dibagi rata, boleh saja. Tapi itu langkah kedua. Ini yang disebut dengan al-islah atau as-sulh. Artinya berdamai. Tapi langkah pertamanya tetap bagi secara waris. Dibagi dulu secara waris. Setelah itu, kalau ingin dibagi rata, tinggal masing-masing bersepakat untuk memberikan bagiannya sehingga semuanya mendapatkan porsi yang sama. Nah, ini jamaah rahimakumullah yang semestinya dilakukan untuk mensikapi harta waris. Nah, kemudian harta waris yang disedekahkan ini, sedangkan ahli waris yang membutuhkan atau tidak membutuhkan, semestinya dilakukan hal yang sama. Jamaah rahimakumullah, semestinya harta waris itu segera dibagikan. Segera dibagikan. Kemudian setelah dibagikan, boleh saja masing-masing ahli waris mengeluarkan sebagian dari harta yang mereka dapatkan dari warisan orang tuanya itu untuk disedekahkan, diwakafkan atas nama almarhum dan almarhumah. Nah, ini baru cara yang tepat kalau memang ada niat untuk mensedekahkan untuk almarhum dan almarhumah dari warisannya. Jadi bukannya menahan harta warisnya tidak dibagikan, tetapi bagikan dulu warisnya sesuai dengan tuntunan syariah. Lalu kemudian masing-masing bersepakat bahwa kita kumpulkan umpamanya, atau masing-masing tidak bersama-sama, masing-masing kita keluarkan infak dan wakaf untuk ayah atau ibu yang sudah meninggal dari harta warisan beliau. Masya Allah, luar biasa jamaah rahimakumullah. Justru ada kebaikan yang berlipat ganda. Yang pertama, taat dan tunduk kepada aturan Allah, menjalankan hukum warisan seperti yang ditetapkan, lalu kemudian mengirimkan pahala dari sebagian harta warisan yang mereka dapat dari orang tua mereka, yang pahalanya untuk kedua orang tua mereka.
Masya Allah. Kalau seperti ini, maka kebaikan akan bertambah menjadi kebaikan yang berlipat ganda. Dan tentunya ini hanya bisa dilakukan ketika kita mengikuti tuntunan syariat dan bukan tuntunan logika. Atau bahasa saya, madhab meruya. Madhab menurut saya. Ya. Menurut saya ini yang lebih baik, menurut saya ini lebih baik. Itu namanya madhab meruya. Menurut saya. Dan dalam ibadah tidak boleh madhab meruya. Tidak boleh menurut saya, tapi harus mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya. Jadi jamaah rahimakumullah, dalam masalah waris ini, memang harus dibedakan antara pembagian dengan penjualan. Maksud saya, membagikan bagian atau jatah waris itu wajib disegerakan. Tapi menjual jatah waris itu tergantung kesepakatan. Artinya begini, seumpamanya ada sebidang tanah, warisan, lalu kemudian dibagi secara waris. Masing-masing sudah tahu berapa bagian masing-masing sesuai hukum waris. Tapi mereka bersepakat untuk tidak menjualnya terlebih dahulu. Tidak masalah. Sama sekali tidak masalah. Dan itu diperbolehkan. Sampai semua sepakat dijual, baru dijual. Yang penting mereka sudah tahu dulu berapa bagian saya, berapa bagian saya. Nah, yang tidak boleh adalah menunda pembagian waris. Saya sekarang belum butuh. Udahlah, nanti ajalah bagi warisnya. Saya belum butuh uang. Nah, mungkin maksudnya adalah menunda penjualan waris. Tapi pembagian waris jangan ditunda-tunda. Jadi, pembagian waris harus disegerakan sehingga masing-masing tahu berapa bagian masing-masing. Lalu kemudian penjualannya boleh ditunda sesuai kesepakatan. Kemudian jamaah rahimakumullah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana jika hutang lebih besar dari warisan? Umpamanya orang tua meninggal, ada harta waris, tetapi meninggalkan hutang, dan hutangnya lebih besar dari warisan yang ditinggalkan. Jamaah rahimakumullah, dalam madhab yang 4, Ahlus Sunnah wal Jamaah, madhab fikih, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, semua sepakat bahwa hutang seseorang itu menjadi kewajiban pribadi masing-masing. Ketika orang tua berhutang, maka yang wajib membayarnya adalah orang tua itu. Nah, dengan demikian, ketika seseorang yang meninggal kemudian memiliki hutang yang besar, dan hutangnya itu lebih besar dari warisannya, maka yang harus dilakukan adalah membayarkan hutang dari harta milik orang yang berhutang itu. Artinya membayarkan hutang dari harta yang diwariskan. Jadi jangan dibagi waris dulu. Selesaikan dulu hutangnya. Lalu kemudian ternyata hutangnya lebih besar. Setelah semua harta waris diserahkan, setelah dihitung, hutang masih tersisa. Jamaah rahimakumullah, dalam fikih Islam, status sisa hutang yang belum terbayar setelah dibayarkan dengan seluruh harta waris dari orang yang berhutang itu tidak wajib dibayarkan oleh ahli warisnya. Jadi ahli waris hanya wajib menutup hutang sesuai dengan besar warisan yang ditinggalkan. Setelah itu, sisanya tidak menjadi kewajiban ahli waris sama sekali. Artinya, ahli waris lepas tanggung jawabnya. Namun, status orang yang meninggal itu tetap berhutang. Dan kita tahu bagaimana status orang yang berhutang. Orang yang mati syahid saja kalau punya hutang di dunia, maka dia tidak akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Nah, jamaah rahimakumullah, kalau begitu solusinya ada dua.
Yang pertama, minta keridhaan dari yang menghutangkan agar sisa hutang itu umpamanya dimaafkan dan dianggap lunas. Karena semua harta milik warisan orang tuanya sudah diberikan dan ternyata hutangnya juga tidak atau belum lunas. Minta ridho kepada yang menghutangkan. Lalu kemudian solusi yang kedua, ini solusi untuk melepaskan belenggu yang melilit orang yang berhutang dan sudah meninggal. Yang kedua, ahli warisnya yang kemudian membayarkan atau menutup hutang dari almarhum dan almarhumah. Dan sekali lagi ini bukan kewajiban, tetapi ini adalah tanda bakti seorang anak atau tanda bakti ahli waris kepada orang tua yang meninggal. Tapi hukumnya tidak wajib. Namun ketika ini dilakukan, maka pahalanya akan sangat besar karena ini merupakan tanda bakti seorang anak kepada orang tuanya. Nah, inilah jamaah rahimakumullah yang dilakukan ketika hutang seseorang jauh lebih besar dari harta warisannya. Boleh tidak dilunasi, karena ahli waris tidak wajib melunasinya. Ahli waris hanya wajib melunasi sebanyak harta warisan yang dimiliki oleh orang yang meninggal. Namun, sebagai tanda bakti, ahli waris juga boleh untuk menutup hutang itu. Sebagai tanda cinta, tanda bakti, dan menyelamatkan orang tua yang sudah almarhum dan almarhumah dari lilitan hutang di alam akhirat yang tidak pernah bisa dibayar. Kemudian jamaah rahimakumullah, pertanyaan berikutnya adalah, jika hutang orang tua dibayarkan oleh anak, maka apakah harta warisnya menjadi milik anak tersebut? Nah, saya ingin menyampaikan ada fakta atau kasus real. Ada orang tua yang sakit, lama dirawat di rumah sakit. Lalu kemudian biaya perawatan itu ditanggung oleh anaknya yang sulung. Lalu kemudian Allah mentakdirkan orang tua ini meninggal dunia. Lalu jamaah rahimakumullah, setelah meninggal dunia, harta akan dibagi secara waris. Namun anak yang sulung mengatakan bahwa saya harus mendapatkan bagian lebih dulu. Kenapa? Karena saya yang menanggung pengobatan ayah selama ayah hidup. Atau menanggung pengobatan ibu selama ibu hidup. Ini kwitansinya, catatan keuangannya lengkap, jumlahnya sekian-sekian-sekian. Nah, lalu kemudian terjadilah penolakan dari saudaranya dan lain sebagainya. Nah, jamaah rahimakumullah, bagaimana sebetulnya menghadapi kasus seperti ini? Sekali lagi jamaah rahimakumullah, dalam Islam akad itu harus jelas. Jadi di samping siapa memiliki apa, itu akad juga harus jelas. Akadnya seperti apa? Siapa melakukan akad apa dengan siapa? Itu juga harus jelas. Jadi milik siapa, akadnya apa, itu harus betul-betul jelas. Sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Seumpamanya ketika Bapak Ibu tahu bahwa biaya perawatan rumah sakit Bapak Ibu semasa hidup umpamanya ditanggung oleh salah satu anak atau oleh semua anak, maka Bapak Ibu harus bertanya, ini statusnya apa? Apakah kalian hadiahkan pada ayah? Kalian bantu ayah saja, bukan sebagai hutang? Atau ini hutang? Seperti itu. Atau tidak bertanya seperti itu, minimal Bapak Ibu mengatakan seperti ini. Biaya perobatan ayah atau ibu kalian tanggung. Nanti kalau ayah atau ibu tidak ada umur, kalian ganti dari warisan ayah. Nah, itu sudah cukup. Artinya itu menunjukkan bahwa akadnya adalah hutang. Walaupun anak-anak mungkin sungkan mengatakannya, tapi itu menjadi jelas. Berbeda dengan tidak ada yang mengatakannya dan mengungkapkannya, sehingga menjadi tidak jelas. Nah, jamaah rahimakumullah, kalau akadnya bukan hutang,
akadnya bukan hutang, maka harta waris dibagikan secara waris. Dan tidak ada harta yang diberikan kepada salah satu anak untuk mengganti biaya pengobatan, karena bukan akad hutang. Jadi semuanya dibagi secara waris. Tetapi ketika akadnya adalah akad hutang, maka harus dilakukan pertama sebelum dibagi waris adalah menghitung berapa biaya pengobatan itu, lalu kemudian dikonversi menjadi harta yang ditinggalkan oleh almarhum dan almarhumah, diserahkan terlebih dahulu untuk membayar hutang, bukan waris, untuk membayar hutang kepada anak yang telah membiayai pengobatan dan perawatan penyakitnya di rumah sakit umpamanya. Setelah itu sisanya baru dibagi secara waris, dan anak yang membantu orang tuanya tetap mendapat bagian waris juga. Karena sekali lagi ini berbeda. Yang satu akad hutang diselesaikan, yang kedua adalah waris. Artinya ketika dia sudah mendapat bagian dari sang ayah sebagai pembayaran hutang, maka kemudian anak ini dikeluarkan dari ahli waris. Tidak boleh. Ini adalah dua akad yang berbeda dan terpisah. Karena itu akadnya harus jelas. Hutangnya dibayar, karena anak sulung umpamanya yang membayarkan biaya perobatannya, dibayar dengan harta dari orang tuanya. Setelah selesai, dibagi secara waris, termasuk anak sulung tersebut juga masih tetap mendapatkan bagiannya. Jamaah rahimakumullah, inilah jawaban dari beberapa pertanyaan yang sampai kepada kami. Dan sekali lagi, bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan mengajukan pertanyaan melalui grup-grup WhatsApp yang disediakan, dan insya Allah akan kami khususkan satu sesi untuk khusus menjawab pertanyaan dari jamaah sekalian. Kita akan lanjutkan pembahasan mengenai ta'lim fikih Imam Syafi'i ini dalam pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang membimbing kita, yang mengarahkan kita menuju kehidupan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, sehingga insya Allah kita akan berbahagia, selamat di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah, wa la 'aiban illa satartah, wa la maridan illa syafaitah, wa la daynan illa qadaitah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Sampai jumpa Bapak Ibu besok pagi.